Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Mas Ahmad Taufikur Rahman. Iya, Pak. Hari ini Mas Ahmad akan uji komprehensif dengan saya yang terkait dengan pengetahuan agama dan baca tulis Al-Quran. Iya. Baik, untuk memulainya, silahkan Mas Ahmad siapkan Al-Quran. Tolong Mas Ahmad baca surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Baik, Mas Ahmad. Dalam bacaan surat Al-Alaq, coba Bapak tunjukkan 3 saja yang terkait dengan bacaan tajwid. Silakan. Iqra' bacaan qul suhra. Alladzi bacaan al-syamsiyah. Nya itu adalah bacaan mad tabi'i atau mad asli karena ada kasur diikuti ya sukun. Oke, cukup. Mas Ahmad, apa yang Anda ketahui tentang ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah wajib dikuasai oleh seorang yang mau membaca Al-Quran. Jadi kalau mau membaca Al-Quran tidak memiliki ilmu tajwid berarti jelas tidak sesuai dengan tuntutan atau hukum di dalam baca Al-Quran. Baik, Mas Ahmad, apa yang Anda ketahui tentang makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, gof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nun mati ketika ketemu dengan huruf hijaiyah itu ada berapa hukum? Hukum nun sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 5. Idhar, ikhfah, idgham bihunah, idgham bilahunah, iklab. Saya mohon coba tulis surat An-Nas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, selamat sudah sampai tahap ujian ini ya, ujian komprehensif. Silakan dipresentasikan selama 5-7 menit untuk RPP-nya, kemudian nanti kita lanjutkan tanya jawab. Silakan dimulai. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, diawali dengan identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok pada RPP yang saya buat itu terkait dengan perilaku kontrol diri. Alokasi waktu dibuat 3 sesi atau siklus. Kemudian untuk pertemuan pertama, tema 1, prasangka baik atau husnudzon, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mengenai
Kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam hidupnya. Kaidah 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan seterusnya. Untuk KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 1, yaitu pengetahuan restu konseptual, prosedural, dan kognitif berdasarkan rasa ingin tahunya. Dan KI4 mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode kaidah keilmuan. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama, dengan indikator menyiap bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 yang terkait. Indikator kedua membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Di 21 menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah nafas, prasangka baik, husnuzon, dan persaudaraan atau disebut dengan ukhuwah, dan implementasi perintah di dalam surat tersebut. Nah, untuk indikatornya adalah mencermati makna Quran surat Al-Hujurat, menanyakan cara membaca hukum tajwidnya. Di titik 3 ini, 3.1 menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 terkait dengan hadis terkait kontrol diri atau mujahadah nafas. Indikatornya mengidentifikasi hukum bacaan tajwid surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10, kemudian menganalisis terjemah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 dengan percaya diri. Indikator yang ketiga adalah menganalisis terjemah surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terkait dengan prasangka baik dengan baik dan benar, menganalisis terjemah hadis tentang kontrol diri, mengidentifikasi isi kandungan dan sikap yang mencerminkan sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 serta hadis terkait dengan benar. Mengidentifikasi isi kandungan hadis tentang kontrol diri. Indikator pencapaiannya adalah mampu mendemonstrasikan bacaan surat Al-Hujurat sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, mendemonstrasikan bacaan secara keseluruhan baik ayat 12 maupun ayat 10, kemudian mencontohkan hafalan dan mendemonstrasikan hafalan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10 dengan lancar. Ini di tujuan pembelajarannya dikasih hukum bacaan tajwid ayat 12 dan 10, menganalisis terjemah. Dan materinya adalah adanya fakta perilaku menyimpang seperti radikalisme, ekstremisme, dan menganggap paling benar. Dan adanya penggunaan jalan yang tertib memenuhi rambu-rambu lalu lintas, namun masih banyak yang melanggarnya. Kemudian banyak pelajar yang menjalin persahabatan sekolah, namun masih juga tawuran atau anarkis. Dan adanya kegiatan belajar untuk menjalin persahabatan. Metode pembelajaran scientific learning, model pembelajarannya adalah problem based learning berbasis masalah, metode pelajaran luring. Media yang digunakan tayangan PowerPoint, jaringan internet, WhatsApp, kemudian worksheet atau lembar kerja peserta didik, video pembelajaran Quran surat ayat 12 dan 10, dan lembar penilaian. Sumber belajar adalah buku penunjang kurikulum 2013 pelajaran PAI, Budi Pekerti, Kemendikbud revisi 2019. Di orientasi awal adalah mengondisikan pemuka berdoa memulai pembelajaran, pemeriksaan kehadiran, kemudian menyiapkan secara fisik serta didik, dilanjutkan dengan persepsi, mainkan dengan tema terkait, melakukan kuisis sebagai pretest, kemudian memotivasi pemberian acuan, memberitahu materi atau pelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Dan kegiatan inti adalah diawali dengan peserta didik diminta mengamati tayangan video tragedi Kanjuruhan terkait dengan surat Al-Hujurat, beberapa pertanyaan terkait dengan 5W1H, bagaimana tanggapan terkait dengan video, kemudian apakah kejadian tersebut bisa dihindari. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Islam terhadap kejadian tersebut. Yang keempat adalah, adakah hubungan antara kejadian tragedi Kanjuruhan yang tadi ditayangkan dengan materi yang akan dibahas. Berikutnya, peserta didik diberi motivasi rangsangan untuk memusatkan pokok bahasan surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis terkait. Berikutnya adalah peserta didik dibagi menjadi kelompok, kemudian diberikan LKPD per kelompok untuk presentasi. Di kegiatan terakhir penutup adalah refleksi atau mengevaluasi aktivitas pembelajaran.
kesimpulan dari guru, menyimpulkan materi yang sebelumnya juga bisa dilakukan oleh peserta didik. Sebagai alat ukur, peserta didik juga diberikan evaluasi sejauh mana ketercapaian proses melalui post-test dengan soal melalui Google Form. Berikutnya guru menjelaskan tugas di rumah terkait materi pembelajaran, menyampaikan rencana materi untuk selanjutnya yaitu siklus 2 tentang surat Al-Hujurat ayat 10 sebagai tugas di rumah. Terakhir adalah kegiatan penutup. Silakan ditunjukkan soal pilihan ganda. Oh, itu menggunakan Google Form ya? Iya, betul, Pak. Oh iya, itu yang masuk di sentuhan teknologi walaupun sederhana. Iya, Pak. Ya, ini salah satu untuk feedback-nya. Soal tidak, oh ini soalnya. Iya, Pak. Oh gitu. Nah itu yang hot yang mana? Yang masuk ranah hot? Untuk C4 itu berkaitan dengan menganalisis, Pak. Menganalisis video Kanjuruhan itu dengan tema surat Al-Hujurat, Pak. Surat Al-Hujurat di situ kan berprasangka baik atau menahan diri. Melihat video tayangan itu, mereka seharusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan anarkis. Coba sebutkan tahapan atau langkah-langkah problem based learning. Tahapan pada problem based learning, peserta itu diminta mengamati video, mampu menjawab pertanyaan dari video itu dengan soal yang ada di LKPD secara berkelompok. Kemudian kelompok itu mempresentasikan. Baik, saya pikir cukup Mas Ahmad. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan terakhir, saya kasih waktu setengah menit untuk statement terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dosen-dosen saya pada PPG dalam jabatan BES 3 tahun 2022, IAIN Salatiga. Semoga kami bisa mengamalkan ilmu yang sudah kami dapatkan dan untuk mengembangkan serta mengaplikasikan di sekolah kami di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tupoksi kami selaku guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.